Boleh kenalan dulu. Oke. Mulai. Kenalan. Kenalan singkat. Ya udah, ya nggak apa-apa kamu dari depan. Kenalan singkat. Halo, aku Kumala Hayati dari kolektif Matrahita. Halo, nama saya Fitri, saya dari Jogja. Nama saya Lestari dari Jogja juga, dari kolektif Arungkala. Pertanyaannya mungkin tentang tema kali ini, residensi singkat ini ya, tentang Toko Mary, Muria, Santri, Kretek. Menjawab dulu boleh. Pendapatnya gimana? Mungkin apa yang pengalaman dari pengalaman kemarin itu dapat apa aja, mungkin sedikit cerita lah tentang residensi kali ini, tentang tema Mary, Muria, Santri, siapa dulu boleh? Bantu mana dulu? Cerita. Gantian. Oke. Boleh. Residensi Tepongeli, Muria, Santri, dan Kretek menurut saya sangat padat banget ya. Dalam waktu 4 hari kami disajikan dengan berbagai informasi, juga mengunjungi banyak tempat yang membuat kepala kami penuh banget gitu. Jadi tapi ya itu namanya perkenalan ya, kami sebagai seniman itu harus mampu untuk menyaring itu kembali. Dan kalau saya sih terima kasih banyak buat kawan-kawan di PJ Wetan yang sudah memberikan banyak informasi ini kepada saya juga kawan-kawan seniman. Oke, menurut saya residensi selama 4 hari kemarin itu suatu residensi yang sangat amat singkat tapi tetap bermakna bagi saya, karena ya itu juga mengingatkan dan membuat saya merefleksikan lagi bahwa memang suatu kota itu pasti menyimpan begitu banyak sejarah dan ingatan yang gak akan ada habisnya kita kulik gitu. Itu bahkan dari Kudus aja gitu, apalagi mendengar cerita-cerita dari warga kampung PJ Wetannya itu sendiri juga gak kalah menarik dan gak kalah penting bagi saya, karena juga ternyata di kampung PJ Wetan itu banyak menyimpan memori-memori yang sebetulnya masih berkaitan juga dengan dinamika perkembangan kota Kudus gitu. Menurut aku, orang yang pertama kali ya datang ke Kudus itu seru banget. Perkenalan hari pertama aja udah banyak banget informasi, cerita, terus juga ilmu-ilmu baru yang langsung satu kali keluar langsung 4 hari itu udah penuh banget rasanya. Mungkin nanti setelah dari Kudus ini kami bakal mencerna kembali apa yang kami dapatin di sini, karena pengalaman pertama juga jadi seru banget. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mengupayakan residensi yang singkat dan padat ini gitu. Di suatu saat nanti, apakah kampung budaya PJ Wetan menarik untuk dikunjungi lagi dari peserta residensi atau seniman lain? Dari seniman lain bisa menyarankan gitu ya, apa gimana budaya kalau di Kudus ini loh ada budaya kita atau segala macam. Boleh ceritakan. Kalau Mbak Kumala diputar dulu. Iya. Lestari aja dulu diputarnya. Oh iya, boleh. Lestari kaku. Ya udah deh. Menurut saya iya banget. Kampung PJ Wetan itu kampung yang harus didatangi oleh seniman-seniman lain selain kami, bahkan gak hanya seniman tapi juga publik dari kalangan lainnya gitu. Karena ternyata kampung PJ Wetan itu hidup sekali rekam-rekam jejaknya bagaimana warga itu mencipta kebudayaannya sendiri. Jadi menurut saya
berbagai kalangan orang, nggak hanya seniman, perlu banget sih datang ke sini. Bener, setuju banget. Semua orang atau warga Indonesia, bukan hanya orang Kudus, bukan hanya orang Jogja, bukan hanya seniman, tapi masyarakat umum itu harus banget datang ke Pigi Wetan karena biar bisa melihat gimana cara gotong royong kerjasama yang dibangun sama masyarakat itu dalam menjaga kebudayaan benar-benar luar biasa. Jadi bisa dijadiin contoh kayaknya buat yang lain. Kampung Budaya Pigi Wetan itu kan aktif banget ya. Saya sangat kagum ketika disebutkan bahwa dalam rentang 2020 sampai 2025 ini udah 500 kegiatan gitu ya. Itu ya sangat bagus banget. Jadi tentu saja baik banget kalau misalnya orang tidak hanya seniman, bisa dari kalangan apapun ya datang ke sini untuk ngangsu kaweruh gitu ya, maksudnya saling belajar juga dan berbagi pengetahuan, apalagi bisa bekerja sama, berkolaborasi misalnya kayak gitu, sangat baik banget. Terakhir mungkin dari kalian ada closing statement. Kampung Budaya Pigi Wetan. Iya, itu aja. Apa ya closing statementnya? Apa? Oh ya udahlah. Oke. Yang saya sadari gitu dengan saya ada di sini juga salah satunya adalah bahwa siapapun itu, baik itu seniman atau bukan, itu kan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika kita ada di lingkungan masyarakat itu ya maju bebarengan gitu, bikin sesuatu bareng-bareng dari lintas disiplin apapun, dan dari minat atau kemampuan apapun bisa memberi warna gitu bagi kayak kampung Pigi Wetan itu sendiri ataupun bagi kolektif atau komunitasnya itu sendiri. Ada. Iya. Ada. Bingung ngomong apa. Iya. Nah itu aja. Yang lain mungkin tentang diskusi kita. Kita kan baru pertama kali ada residensi ya dari guru-guru kita. Ya boleh. Boleh. Iya, boleh. Bu Ayi. Gitu. Iya, Bu Ayi. Bareng-bareng. Ya maksudnya gantian aja. Oh, gantian kirain bareng-bareng. Iya. Dikit aja kayak ngobrol biasa aja. Mau ngucapin makasih banyak buat Bu Ayi, Mbak Ida yang sudah menyambut hangat kami, terus juga sudah menyiapkan banyak hal untuk kita ya. Masakannya Bu Ayi benar-benar spesial banget, selalu menjadi vitamin kita di pagi hari biar semangat menghadapi 4 hari ini dengan semangat dan bugar gitu gara-gara makanannya Bu Ayi. Sama sih, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih buat Bu Ayi, Mbak Ida gitu yang sudah menjamu kami gitu layaknya teman atau anak sendiri gitu ya, karena dimasakin, terus bahkan ketika hujan deras gitu Bu Ayi juga menawarkan bisa mandi air hangat, kalian bisa masak gitu. Itu hal-hal yang sangat spesial buat kami ya. Terus ketika kami cerita bahwa kami pengen ngerasain makanan khas di sini gitu, Bu Ayi beliin sate kebo gitu, hal-hal kecil tapi sangat sangat menyentuh gitu. Iya,
Untuk semua teman-teman di Kampung Budaya PJ Wetan, terima kasih banyak untuk kehangatannya buat kami. 4 hari yang dipenuhi hujan yang tiada berhenti ini, itu kalau tanpa teman-teman itu kami pasti udah sakit sih. Tanpa Bu Ai, Mbak Ida, Mbak Adun dan juga segenap ibu-ibu yang memasak untuk kami, pasti kami udah tumbang sih kayaknya.